Selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan projek tesis, yaitu dengan judul Identifikasi Strategi Peningkatan Customer Satisfaction berdasarkan Airport Service Attribute yang paling berpengaruh pada masa pandemi COVID-19. Di tim kami ada Bu Astri Desiana dan saya sendiri Pak Ahmad Zain, dan ada Bapak Al-Ansor Siahaan. Tujuan proyek tesis kita yaitu satu, pertama ingin mengetahui kepuasan pelanggan selama masa pandemi, terutama di Bandara Adi Sumarno yang dijadikan kami proyek. Yang kedua, memetakan atribut pada setiap kelompok sampel dengan importance performance analysis. Dan yang ketiga, memberikan saran program kerja prioritas pada kuadran possible to kill. Sedikit latar belakang dari proyek tersebut adalah pada tahun 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi COVID ya, semua pada paham dan merasakan. Akibatnya diperlukan waktu lebih lama untuk proses verifikasi penumpang. Nah, waktu yang lebih lama ini sehingga mengakibatkan kepuasan pelanggan mengalami penurunan dan ada faktor utama KPI dari operasional di bandara tersebut mengalami penurunan. Di sini ada beberapa alur terkait penumpang mulai masuk, datang, sampai hingga boarding, yaitu ada beberapa hal yang sangat lama, yaitu di pemeriksaan dokumen kelengkapan persyaratan penerbangan. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai PCR, tes antigen, tes vaksin, syarat vaksin, disertai pemeriksaan suhu tubuh, identitas diri, baru bisa melakukan check-in. Dan setelah check-in akan melakukan security screening checkpoint, yaitu terkait barang-barang yang dibawa saat penerbangan, dan habis itu setelah itu bisa melakukan boarding. Hal ini ada beberapa atribut yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, terutama dalam melakukan penerbangan di bandara. Berikut alur proyek, yaitu pertama identifikasi kondisi bandara, kemudian dari tim kita melakukan literatur review dan pemahaman customer satisfaction. Setelah melakukan literatur review, kita akan mengetahui apa yang menjadi important performance analysis ya. Setelah itu melakukan penyebaran kuesioner service atribut oleh INACA, kemudian penentuan kelompok dan jumlah sampel. Setelah itu menyebarkan kuesioner setiap kelompok atau sampel. Setelah mendapatkan kuesioner dan data hasil, maka data survei akan diolah dan kita akan melakukan penulisan tesis terkait customer satisfaction berdasarkan metode APA. Setelah itu kita menulis jurnal mengenai strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Adapun dari proyek yang terdampak, yaitu dari PT Angkasa Pura Bandara Adi Sumarno, karena sebagai tempat diambilnya data penelitian. Kedua, ada Indonesia National Air Center Association atau INACA sebagai institusi yang menentukan jadwal pengambilan sampel untuk survei kepuasan pelanggan yang mempengaruhi lamanya proyek ini. Ini ada beberapa proyek schedule, yaitu yang kita mulai 2 Januari dan berakhir di 19 Maret, itu yang paling akhir ya. Adapun activity yang kita lakukan yaitu pertama, identifikasi kondisi pelayanan di Bandara Adi Sumarno, melakukan literatur review,
permasalahan pengaruh service atribut terhadap customer satisfaction. Kemudian literatur review memahami konsep metode IPA, memahami kuesioner penilaian service atribut yang diterbitkan oleh INACA. Menentukan kelompok dan jumlah sampel, menyebarkan kuesioner kepada setiap kelompok sampel, pengolahan data hasil survei, menulis tesis terkait strategi peningkatan customer satisfaction berdasarkan airport service atribut dengan metode IPA. Kemudian yang terakhir, harapan kami di 19 Maret itu sudah menjadi project thesis, kita dapat menulis jurnal dengan strategi peningkatan customer satisfaction berdasarkan airport service atribut dengan metode IPA. Berikut project schedule di dalam chart ya. Hampir keseluruhan diestimasi project akan selesai di bulan Mei. Bulan 2. Adapun deliverable yang perlu kita ketahui yaitu kita harus melakukan publikasi pratesis, data hasil survei, kemudian akan menjadi publikasi tesis dan publikasi jurnal. Ini ada project stakeholder and requirement. Satu yaitu stakeholder PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarno dalam hal ini. Dia akan mendapatkan requirement feedback terhadap pelaksanaan penelitian ya, dan kategori ini adalah termasuk organisasi dengan skala prioritas yang high. Apa yang didapatkan dari PT Angkasa Pura I Bandara Adi Sumarno mendapatkan saran terkait dengan program kerja yang implementatif untuk meningkatkan customer satisfaction. Yang kedua ada di program studi Magister Teknik Industri di BINUS ya. Requirement memang harus melakukan publikasi tesis dan publikasi jurnal. Untuk syarat dari kriteria harus tesis dipublikasikan dan diunggah ke perpustakaan kampus, jurnal terpublikasi minimal pada jurnal nasional terindeks Sinta dan diunggah ke perpustakaan kampus. Untuk dari dosen pembimbing, harapannya sudah mendapatkan draft tesis dan publikasi jurnal. Ini lebih kategorinya ke personal, jadi draft tesis selama periode waktu studi semester 3, kemudian jurnal diterima pada minimal jurnal nasional terindeks Sinta. Dan dosen penguji juga mendapatkan draft tesis kategori personal itu medium, draft tesis diterima oleh dosen penguji minimal 2 minggu sebelum waktu ujian tesis. Untuk mahasiswa, yaitu requirement harus menulis tesis, menulis jurnal, dan ini personal dan ini merupakan persyaratan yang sangat prioritas dengan skala tinggi. Acceptance kriteria menulis tesis yang disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan lulus uji oleh dosen penguji. Selain itu juga diharapkan mahasiswa bisa menulis jurnal terpublikasikan pada jurnal nasional yang minimal terindeks Sinta 2. Adapun surveyor requirement jelas yaitu harus menyebarkan kuesioner dan itu juga sangat tinggi karena kuesioner adalah suatu data yang harus kita olah dan menjadi sumber penelitian ya. Acceptance kriteria menyebarkan kuesioner pada kelompok setiap sampel dengan kriteria dan waktu yang telah ditentukan. Total biaya estimasi project. Total biaya hampir di angka 39.173.300 yaitu dengan resource dan kegiatan-kegiatan yang udah kita breakdown. Harapannya estimasi ini tidak menjadi angka yang lebih besar ya tentunya. Apabila kemungkinan ada yang bisa diefisiensikan, maka kita efisiensikan. Karena ini cukup besar proyeknya dan cukup di angka sangat tinggi ya. Ini untuk project risk memang risk area yang paling tinggi ada di pengumpulan data. Karena saat ini data itu sifatnya adalah suatu hal yang menjadi sumber penelitian ya. Jadi
tidak bisa serta-merta secara cepat kita langsung mengolah data dalam sesingkat-singkatnya. Kita perlu menganalisa hal-hal yang menjadi dasar penelitian sehingga tidak terjadi kesimpulan yang tidak sesuai harapan dari penelitian ini. Terus kemudian di jurnal paper itu ada skala likelihood itu medium, dan itu risk honor ada di mahasiswa. Mungkin kita akan submit ke beberapa jurnal. Jadi kita perlu mencari alternatif beberapa jurnal agar paper kita tetap bisa diterbitkan dengan berbagai macam alternatif pilihan. Cek organization and structure, yaitu pertama kita ada dosen pembimbing, mahasiswa, dan langsung membawai para surveyor. Surveyor kita bagi menjadi 4, surveyor 1, 2, dan 3, dan 4. Berikut sesingkat penjelasan tentang project thesis untuk menerapkan pengaruh identifikasi strategi terkait kepuasan pelanggan berdasarkan airport service atribut yang paling berpengaruh di masa pandemi COVID. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.